Halo Voyagers! Halo semuanya, nama aku Surasuci Sangkaranita. Kalian bisa panggil aku Suci untuk singkatnya. Aku dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Halo semuanya, nama aku Fafa dari FTS LSI. Hai semua, kenalin nama panjang aku itu Kina Naira Ataya, tapi everyone can call me Lala. Halo semuanya, aku biasa dipanggil Elin dan aku itu dari FMIPA IPA 25 mau jurusan astronomi. Hari ini kita bakal ngapain ya? Hari ini tuh kita bakal senang-senang aja, seru-seruan. Kita bakal main games, nama itu Split Decision. Jadi di sini aku bakal ngasih beberapa pernyataan untuk mereka-mereka semua ini, dan mereka tinggal berbaris, pilih aja yang mana antara sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Tapi nggak cuma itu loh. Di episode ini kita spesial ngadainnya untuk para maba ITB sebagai wadah baru bagi putra-putri terbaik bangsa. Bener banget. Kita bakal kenalin beberapa budaya ITB yang ada buat mereka para maba ini. Sebelum lanjut, apa sih yang kamu ketahui tentang Wisokto ini? Wisokto itu menurut aku sendiri adalah wadah untuk para wisudawan yang keren-keren banget. Yang mereka tuh udah menempuh perjalanan yang jauh, apalagi di ITB. Kalian tahu sendirilah ITB itu gimana. Jadi masa sih kita nggak ngasih perayaan buat mereka? Ya nggak? Mulai ya, udah mulai ya ini ya. Mulai. Ekspektasi orang kepada mahasiswa ITB adalah orangnya pasti jenius. Oh ya gitu? Ya gitu? Iya. Emang iya? Iya banget. Sumpah. Iya banget. Ekspektasi kayak, itu jenius ya? Pasti ini ranking 1. Oh gitu. Pasti itu udah stereotype anak ITB banget. Pasti banget ya, ITB tuh udah pasti jenius ya. Setuju banget. Tentang ekspektasi, sebenarnya iya sih, karena kalau misalnya baru kenalan nih sama orang baru, pasti kalau misalnya ditanya dari mana, dari ITB, pasti dikiranya kayak, ih pintar banget nih atau apa gitu. Padahal mah ya aslinya kita juga belajar sama kayak kebanyakan orang. Aku kayaknya enggak ya. Jadi berarti kamu ke situ. Lanjut ke pernyataan kedua ya. Jadi pernyataan kedua ini, sejauh ini kuliah itu lebih capek gak daripada SMA? Oh iya, berarti kalian setuju lah ya. Lumayan setuju. Kenapa gitu? Karena kayak beda aja nggak sih? Kayak misalnya di ITB ya, kayak orang-orang di ITB pasti orang-orang yang terpilih. Jadi di ITB tuh pasti kayak kumpul sama orang-orang yang ranking 1 dan kita harus menyesuaikan di lingkungan kayak gitu. Academic pressure-nya tinggi lah ya. Iya, daripada waktu SMA. Kalau kuliah lebih capek dari SMA, aku setuju sih, karena kayak jujur kalau di SMA tuh oke, orang-orang pintar oke. Pintarnya tuh mungkin dari ranking 1 sampai 10. Tapi kalau di kuliah tuh, apalagi di ITB ya, semua orang tuh pintar dan kayak kalian tuh harus bukan terpaksa, kalian harus mau nggak mau ikutin orang yang ada di ITB. Ikutin jalurnya gitu. Kalau kalian ketinggalan, ya kalian gak bakal bisa ikutin jalurnya. Kalian bakal ketinggalan, kalian males, kalian down, kalian gak akan bisa konsisten. Jadi menurut aku jujur capek banget sih. Kalau gitu kita lanjut ke pernyataan ketiga. Fakultas atau sekolah yang kalian ambil ini pasti udah sesuai banget gak sama passion dan cita-cita masa depan kalian? Wah, keren ya. Wah, kok sendiri sih? Kok sendiri sih? Kok ragu sih? Wah, ini mau ditindaklanjuti pihak ITB. Masa depan gak ada yang tahu. Gak tahu. Aku terlalu jauh ngomonginnya. Kayak yang normal-normal aja. Oh, boleh. Aku itu sangat setuju kalau jurusan yang aku ambil itu udah sesuai sama passion dan masa depan aku. Salah satu alasannya karena aku emang dari kecil itu udah suka banget sama astronomi dan ternyata semesta mengizinkan aku untuk mengenalnya lebih jauh di ITB. Gak apa-apa. Kita masih anak muda. Lanjut ke pernyataan keempat. Semua anak ITB itu pasti jago banget matematika dan fisika. Sama, aku juga. Iya kan? Sama. Sama banget. Sama. Berarti ini dia lebih jago. Enggak, maksudnya kan Dia jago-jago. Oh gitu. Maksudnya kan ada FSRD gitu. Maksudnya kan gak semuanya banget. Siap. Paling dalam matematika sama fisika dia berarti. Jago ya. Nanti ajarin kita semua ya. Iya, lalu Abis ini tuh orang Gas.
Aku pilih nggak setuju sih, karena kayak di ITB kan ada yang lain juga, ada FSRD, walaupun ya mostly teknik sih, dan FSRD juga sebenarnya bisa kok matematika, cuman matematika dasar kan di SMA kita belajar matematika, ya kan? Begitu kita lanjut ke pernyataan kelima. Pergaulan di wilayah kampus beda jauh sama SMA, ya nggak? Bentar, boleh gak sih gini? Sabar, sabar. Di tengah. Ini lagi beda sendiri, kenapa ini? Ya, gak beda jauh sih. Iya sih. Karena kayak apa ya? Bener-bener. Jauh kalau makin Wah itu nggak tahu lah ya, itu nggak tahu lah ya. Sesuai masing-masing. Iya, sesuai pergaulan masing-masing ya. Tergantung gak sih? Bagus. Kalau bagi aku kan dari Bandung nih, terus masuk ke ITB yang lingkungannya juga anak-anak Bandung lagi. Sebenarnya nggak begitu beda sih dari SMA, cuma bedanya tuh banyak banget orang dari luar kota. Kayak banyak banget ya dari mana-mana ada. Aku udah banyak banget temen dari Makassar gitu-gitu sih, paling daerah-daerahnya aja yang berbeda. Kita lanjut ke pernyataan ke-6. Maba harus ikut semua kegiatan kampus kayak ospek atau unit fakultas agar bisa punya banyak teman dan relasi. Ya nggak? Ya. Oh gitu. Iya banget. Tuh kan sendiri lagi. setuju banget. Tapi yang netral. Kayak kalau Tapi aku juga setuju aja. Setuju aja. Ada orang belajar doang berrelasi. Benar. Prestasinya jadi Iya sedikit sih. terlihat. Iya. Jadi orang pengen approach gitu ya. Iya. Benar. Cuman enggak kayaknya. Ya udah, Tapi mau kalau berargumen. ikut organisasi terus nanti jadi nggak ada waktu belajar. Kan kalau misalkan bisa balance. Iya. Kalau bisa balance, jadi akademiknya oke, tapi relasinya juga luas. Ini. Setuju banget, karena menurut aku tuh melalui kamu ikut kayak ospek dan abis itu berbagai rangkaian acara dari kepanitiaan, itu tuh bener-beneran nambah relasi, dan gak cuma dari fakultas kamu, bisa juga dari fakultas lain. Dan menurut aku tuh relasi itu penting banget, dan berkenalan dengan orang baru itu seru banget guys. Pernyataan ke-7. Setelah masuk kuliah, waktu buat main dan nongkrong itu hampir tidak ada. Setuju atau enggak? Wah. Oh gitu sih? Oh gitu? kan bisa main sambil belajar sih sebenarnya. Iya sih. Kayak ya gimana orangnya lagi sih. Cuman kayak, ya tergantung kayak ikut banyak kepanitiaan atau Oh, tergantung kesibukan lah ya. untuk awal-awal sekarang Iya sih sebenarnya. masih banyak main. Iya. Aku mau ikutan dong. Oh gitu. Tebak fakultas. Tebak fakultas. Ah, nggak tahu lah. Itu mah kamu berarti tapi manajemen. Iya. Tutorin dong. Tutorin. Nanti. Weh. Sangat tidak setuju kalau waktu kita itu berkurang buat nongkrong semenjak masuk ITB. Karena pertama time management itu penting guys. Dan bagi aku kita tuh bisa kok nongkrong sambil belajar. Jadi ya sebenarnya tergantung kalian sendiri. Kita lanjut ke pernyataan ke-8. Bapak sangat antusias untuk mengikuti pada wisuda Oktober 2025. Setuju banget. Setuju. Itu dia. Di sini. Aku juga ikut ah. Seru sih, emang seru ya. Karena itu sebenarnya kayak udah yang paling penting. Benar. ITB itu kayak lambangnya Banget. Kali untuk maba. Iya lagi. New experience lah ya. Angkatan 25 Itu dia. Boleh. dong, angkatan 25. Seru gak sih tadi gamesnya? Seru kan? Seru banget. Tapi aku nggak mau ngomong ini sih, tapi ini jadi akhir dari pertemuan kita. Nah, sedih banget. Gimana? Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih nggak? Ya. Tunggu. Tapi Kenapa jangan sedih dulu. Sekarang jam berapa? Jam segini. Aku mulai dong. Ini mah waktunya kita siap-siap ke wisata gak sih? Iya lagi. Oh ya udah kalian mulai duluan kan? Ya hati. Wah, ternyata stereotip orang terhadap maba ITB itu beda-beda ya. Harapannya dari games ini tuh bisa merecall memori para wisudawan. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa ya datang ke Parade Wisuda Oktober 2025. See you!